Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi 4 pilar kebangsaan dalam tes wawasan kebangsaan ya, khususnya mengenai rumusan Pancasila, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 dan juga fungsi Pancasila. Oke, yang pertama kita bahas poin-poin penting dalam rumusan Pancasila ya. Ini maksudnya rumusan Pancasila ya. Rumusan Pancasila. Oke, secara historis ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang pertama, rumusan konsep Insinyur Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kemudian, rumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dan kemudian, rumusan pada pembentukan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi yang pertama kali menyampaikan rumusan Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno ya, tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kemudian Piagam Jakarta yang berbeda cuman sila pertama aja dengan Pancasila. Kemudian baru yang terakhir itu adalah rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Ya, jadi ada tiga rumusan. Oke, next. Kemudian kita membahas mengenai hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita kenegaraan, Statsidi, dan cita-cita hukum, Rechtsidi, yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. 5 dasar negara yang terdapat dalam pembukaan alinea keempat. Akan tetapi, nama Pancasila tidak terdapat secara eksplisit. Secara ideologis, dasar negara yang 5 itu adalah Pancasila. Nah gitu ya, jadi nama Pancasila dalam pembukaan alinea keempat itu nggak ada namanya Pancasila ya, tapi secara implisit saja, tidak secara eksplisit. Oke, lanjut kita ke fungsi Pancasila ya. Oke, yang pertama sebagai jiwa bangsa, artinya fungsi Pancasila yang pertama adalah jiwa bangsa, sebagai jiwa bangsa ya. Artinya melekat erat pada aktivitas kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai kepribadian, yaitu sikap mental, tingkah laku, amal, jadi ikhlas. Fungsi Pancasila berikutnya sebagai pandangan hidup, yaitu sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan sikap. Kemudian sebagai fungsi sebagai falsafah hidup atau diyakini memiliki kebenaran. Kemudian Weltanschauung philosophische Grundsatz atau sebagai pandangan hidup, sebagai pandangan dunia atau pandangan hidup ya. Kemudian fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, yaitu dibuat oleh Founding Father dan disetujui rakyat. Kemudian cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita mencapai masyarakat adil dan makmur. Kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini tercantum dalam Tab MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, JO Tab MPR nomor 5 MPR 1973 dan Tab MPR nomor 9 MPR 1978. Oke, dan juga fungsi Pancasila sebagai landasan ideal mengenai landasan GBHN. Oke, next. Dalam Inpres nomor 12 tahun 68 tanggal 13 April 68,
Rumusan dan tata urutan Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan sebagai rumusan dan tata urutan yang resmi dalam penulisan, pembacaan, dan pengucapan Pancasila. Nah, jadi dalam Inpres ini dia ada ini ya, jadi nggak boleh kebalik-balik tata urutannya, penulisan yang nggak boleh terbalik juga, pembacaannya juga harus benar dan pengucapannya juga harus benar. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, misalnya kita cuma memakai sila pertama aja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya, maka kita akan menjadi teokrasi absolut ya, bila sila pertama tidak dikaitkan dengan sila lainnya. Kemudian jika sila kedua saja tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya, maka akan menjadi kosmopolitanisme, paham yang tidak mengakui adanya negara nasional. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa dikatakan nilai-nilai internasionalisme ya. Kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, sovinisme, paham kebangsaan yang sempit seperti nazisme dan fasisme. Ini persatuan Indonesia ya. Jadi ini akan melahirkan pemahaman sovinisme. Dan yang keempat, liberalisme, sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan kewakilan. Jika sila keempat saja dan tidak dikaitkan dengan sila lainnya akan menciptakan paham liberal. Kemudian, jika sila kelima saja, yaitu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika kita menggunakan sila kelima saja, maka akan menimbulkan paham sosialisme yang ateis atau yang tidak demokratis. Oke ya, cukup saja pembahasan kita hari ini mengenai rumusan Pancasila, hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, dan juga fungsi Pancasila. Next kita akan membahas materi 4 pilar kebangsaan selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.